Saya ngambil 7 item supaya semuanya dapat berkah dari kitab Syariatullah Al-Khalidah. Pertama saya mau cerita atau menerangkan, ini nomornya ada urut tapi sesuai prioritas yang saya inginkan. Halaman 1, 2, 3 ya. 7 item saja nanti cepat insya Allah. 1, 2, 3. Nah, ini diterangkan di antara makalah ya, mutiara makalah yang disampaikan oleh Sayyid Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah SAW. Ketika ditanya oleh Imam Hasan Basri, kita tahu semua sanad Thariqah sebelum Sayyidina Ali semuanya lewat siapa? Hasan Basri. Terus di Jawa jadi Hasan Besari, jadi macam-macam itu. Tukang ngeleh jeneng Jawa itu. Itu di antara makalahnya itu malam yu'min bi qadaillah wa qadari khairihi wa syarrihi faqad kafara. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajara. Jadi kalau orang tidak berkeyakinan qada qadar khairihi wa syarrihi minallah, dia berstatus kafir. Tapi orang yang mengkambing hitamkan Allah ketika dia dosa, faqad fajara. Dia itu orang yang enggak benar. Jadi ini sudah tengah-tengah karena masyhur itu ada ulama ahli sunnah yaitu Imam Sanusi berdebat sama orang Mu'tazilah itu semalaman. Mu'tazilah itu tetap kokoh keburukan itu tidak dari Allah. Alasannya Allah itu memerintahkan kebaikan, masa menghendaki keburukan. Tapi pikirannya Imam Sanusi, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuridu. Alam raya ini kan seringnya banyak maksiat daripada taat. Berarti di alam ini lebih banyak yang terjadi bukan kehendaknya Allah. Berarti Allah kalah dong kalau gitu. Karena ingin baik ternyata yang terjadi buruk. Jadi ini kan problem. Kita sebagai mukmin juga problem. Mau nisbatkan jelek ke Allah tidak pantas. Mau bilang elek itu kreasi setan mayoritas. Berarti yang menang partainya setan, itu kan ribet. Yaitu faqad kafar. Orang yang mengingkari qada qadar itu kafir. Tapi ketika kamu dosa kemudian bilang kehendak Allah itu faqad fajar. Kamu pecundang. Nah ini sudah tengah-tengah. Jadi implementasi ini monggo mawon. Sementing ini itu makalah-makalah yang disampaikan Sayyid Muhammad. Terus sekarang halaman 14 ya. Dia ngambil 7 item. Ini acak saja karena ya emang kan gak mungkin nih Pak On ngaji lagi kan. Sudah sepuh ya. Udah ini teman saya lama. Paling lama saya berteman di UI gitu Pak On. Ini bawaannya Pak Zeni dulu. Pak Zeni juga pernah ke sini. Itu kalau nekuni tafsir itu ya pusing. Enak yang tinggal baca. Saya tuh sering debat sama Pak Zeni itu sampai jam 2, jam 3 di kantor tuh di Badan Wakaf ya dulu. Bekasnya rektorat ya. Itu kalau nggak selesai itu beliau jam 4 ke kontrakan saya di Ketonggo. Karena kita ini sangat fikih. Pak Zeni itu dulu kan fakultasnya adab. Beliau di sastra Pak Tamliz. Jadi beliau lebih mengedepankan aspek balaghah. Saya fikih. Misalnya gini, sama terjemah ini kalau bisa ya hebat, sudah bisa boyong. Misalnya az-zani la yankihu illa zaniatan. Itu ayat hukum apa ayat faktual? Di ilmu ushul fikih itu diteliti. Kalau ayat hukum berarti maknanya pezina itu nggak boleh nikah kecuali dengan pezina. Pertanyaannya, jenenge zina gue serah kepengen nikah, kepingin kumpul kebo, gue udah usah dilarang ya sudah. Nggak nikah kan memang dari awal sudah kumpul kebo, ngapain nikah ya? Jadi kalau diharamkan gunanya apa? Mereka sudah tiap hari kumpul kebo. Apa itu ayat faktual? Maksudnya Allah cerita al-waqi'ah, waqi'atul hal. Kalau dalam ilmu usul fikih, waqi'atul hal itu gini. Jenenge wong zina iku trene ya untuk wong sing padha-padha zania. Kan gak mungkin zanin kenalan mbek Hafidho gitu. Hafidho kenalan. Jadi karena masa lalunya itu temannya itu ya untuk ya itu. Jadi itu bukan masalah hukum tapi masalah faktual. Jadi kalau dosen ya untuk dosen kan kira dokter ya untuk dokter kan kira-kira gitulah. Orang itu akan mendapatkan sesuai komunitasnya. Kalau mahasiswa sesuai yang dipacar lah, orang akan menikah sesuai yang dipacar. Pacar terakhir yang dulu-dulu kan gagal. Nah, itu bedanya jauh nanti. Kalau itu dianggap ayat faktual, maka nggak dianggap nasah
mansuh. Tapi kalau itu dianggap ayat hukum, pernah ada hukum bahwa orang yang soleh nggak boleh nikah zania. Terus hukum itu dimansuh oleh ayat wa angkihul ayama minkum wassolihin min ibadikum wa iman. Oh itu kan nggak bisa selesai. Mbok Sya'rawi, Mbok Imam Suyuti itu tidak akan selesai perdebatan seperti itu. Nah, kalau menurut asbabun nuzul ya mirip iya mirip enggak. Jadi dulu tuh sahabat dulu kan punya masa lalu lah. Di antara sahabat itu ada yang punya pacar perempuan cantik, namanya tuh Anak. Ketika dia sudah Islam, sudah baik, masih kangen sama pacar lamanya. Pacarnya itu di Mekah. Ketika Fatu Mekah ingat lagi. Jadi kayak mantannya sampean terus rondo niling meneh. Manusiawi sekali. Terus alhasil terus tanya, ya Rasulullah kalau saya nikah anak boleh ndak? Tapi dia masih begitu, maksudnya masih profesinya masih seperti itu, masih PSK lah kira-kira gitu. Kira-kira baghiyah kalau dalam bahasa Arab itu baghiyah. Terus karena si cowoknya ini sudah afif, sudah soleh, sama Quran dilarang, jangan. Kamu orang soleh kok nikah sama yang seperti itu. Nah, larangan ini itu larangan hukum, apa larangan sosial, apa larangan etika, itu perdebatannya ulama usul fikih. Kalau larangan hukum, itu jelas keliru. Kelirunya justru Islam tuh ingin yang zania tuh nang nikah, dan statusnya zania itu hilang. Makanya Nabi itu punya sekian sisi unik, karena beliau kadang ngendikan hukum, kadang ngendikan etika, kadang ngendikan tadi faktual, waqiatul hal. Misalnya begini, ada seorang zania, ini saya cerita aspek fikih, zania sudah hamil, dinikahi orang lain. Ini harus melahirkan dulu apa enggak? Hampir semua ulama bilang enggak usah, karena enggak perlu ada apa? Iddah. Untuk zania enggak perlu iddah, karena iddah itu kan untuk nikah yang sah. Tapi suatu saat Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang biasa kumpul kebo, lelaki dan perempuan bisa kumpul kebo, sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngapresiasi dan beliau ngendikan, qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ya baguslah sekarang yang tadi malam mungkin masih berstatus kumpul kebo, gara-gara nikah sekarang kumpulnya sudah kumpul nikah. Jadi Nabi komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi yang baik, yaitu nikah. Hubungan intimnya sudah berstatus nikah. Makanya kita-kita yang kiai itu kalau ada orang minta dikawinkan, itu bingung. Bingungnya kalau langsung dikawinkan geger BKUA. Kalau ndak, yang nakal loh. Justru kalau kayak Kangkang nggak nakal itu nggak wajib menikahkan sekarang. Nanti 40 tahun lagi ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang nakal itu malah harus. Kalau minta dinikahkan sekarang kok kamu nggak mau, kan bisa aja malamnya gitu lagi. Padahal kalau kamu mau menikahkan, kumpul malamnya nanti sudah halal ya, sudah sah. Tapi kalau kamu tidak nikahkan, kumpul kebo. Dan kuncinya di kamu, karena kamu disuruh. Jadi mau tidak mau terlibat. Makanya kalau dalam hukum mengislamkan orang itu nggak ada boleh waktu jeda. Misalnya ada orang kafir tanya, Gus Bak, saya syahadatkan. Itu kok saya bilang sudah duduk dulu, ngopi dulu. Itu saya ikut murtad. Karena membiarkan dia sekian menit dalam keadaan kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga, maka harus langsung disyahadatkan. Karena ibqa alal kufri kufrun, menetapkan kekafiran itu ya nggak boleh saya mandi dulu atau ngopi-ngopi dulu, nggak boleh, harus langsung. Ibarat gini lah, kafir itu kan taruhannya neraka. Ibarat ada orang kecelakaan, kamu pas pakai celana pendek di jalan, kan nggak boleh kamu tak pakai baju dulu. Sedang dipelindes truk lagi kan, harus langsung. Meskipun Anda dalam kondisi yang tidak sempurna. Nah, resikonya tadi pas kamu bikin kopi ternyata orang itu mati, berarti matinya mati kafir. Yang Anda kan langsung kamu talqin syahadat, dia mati Islam. Begitu juga orang yang kumpul kebo minta kamu nikahkan sekarang. Kalau kamu nikahkan maka nantinya sudah kumpul nikah. Tapi kalau enggak, nah tapi kalau orang soleh seperti ini biarin aja nggak apa-apa. Jadi orang soleh itu ya ada resikonya karena fikih tidak mengharuskan nang nikahkan itu. Nah itu dibicarakan oleh ulama-ulama itu. Jadi apa? Nah lagi kembali tadi azani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Itu faktual, apa hukum, apa etika. Ya kita mau tidak mau debat karena kita nggak punya pilihan. Ulama ada mengatakan tunas samanso, ada yang nganggap itu waqiatul halannya, ya kondisi sosial pasti seperti itu kan. Nah masa zani misalnya terus
akrabnya sama hafidho atau solihah kan kemungkinan itu kecil. Kalaupun akrab ya mungkin yang satu nipu kan, pura-pura ndak orang hidung belang kan. Nah itu mau tidak mau itu harus debat seperti itu.